Saudara-saudari yang terkasih, hari ini refleksi kita adalah apa yang paling menyita waktu, menyita perhatian, dan juga menyita hati kita. Kekayaan duniawi atau kekayaan surgawi. Dalam perumpamaan tentang orang kaya yang menolak untuk membantu pengemis yang bernama Lazarus, Yesus melukiskan kontras yang sangat dramatis. Kekayaan dan kemiskinan, surga dan neraka, belas kasihan dan ketidakpedulian. Kita juga melihat pembalikan keberuntungan yang tiba-tiba dan dramatis. Lazarus tidak hanya miskin dan pengemis, dia juga sakit dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Dia dibaringkan di gerbang rumah orang kaya itu. Anjing-anjing yang menjilat lukanya mungkin juga mencuri remah-remah roti kecil yang dia dapatkan, yang bahkan untuk dirinya sendiri saja tidak cukup. Anjing di dunia kuno melambangkan penghinaan. Maka menahan siksaan anjing-anjing buas ini hanya menambah kesengsaraan dan penderitaan orang miskin ini. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Yesus pada hari Minggu ini menarik karena menceritakan nasib orang kaya dan nasib orang miskin. Kisah ini mempunyai amanat ganda. Yang pertama, perbedaan nasib orang kaya dan orang miskin di dunia ini dibalikkan Allah dalam dunia yang akan datang. Yang kedua, orang kaya hanya dapat selamat dari penderitaan abadi kalau mau mendengarkan sabda Allah dalam kitab-kitab suci lalu bertobat. Saudara-saudari terkasih, dengan sebuah lukisan yang sangat mengejutkan ini, kita para pembaca Injil diingatkan bagaimana orang yang lemah, orang miskin, dan orang-orang yang sengsara dibiarkan dalam kesusahannya oleh orang kaya yang terus hidup bersenang-senang di hadapan orang yang susah itu. Barangkali orang kaya itu seorang saleh yang menilai dan mensyukuri hartanya sebagai tanda berkat Allah dan memandang orang miskin sebagai orang najis yang terkutuk yang karena dosanya sendiri. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, menurut kisah ini Tuhan menilai sama sekali lain. Dia ada di pihak orang miskin. Orang yang sedang lapar dan menderita akan mengalami pertolongan Allah. Ia akan mendapat tempat paling terhormat dalam pesta abadi di surga. Tempat ia akan bersukaria dan juga dipuaskan. Sebaliknya, orang kaya yang sekarang ini senang sendiri tanpa memedulikan nasib sesamanya akan berkesudahan untuk selama-lamanya. Nasib itu menimpanya bukan karena ia orang kaya, bukan karena kekayaannya, melainkan karena ia di dalam kekayaannya bersenang sendiri tanpa berbagi dengan orang miskin. Lalu, bagaimana orang-orang kaya dapat disadarkan dan berubah sebelum terlambat? Bukankah untuk itu diperlukan suatu peringatan khusus melalui tanda yang istimewa? Misalnya,
seorang yang datang kembali dari dunia orang mati untuk memberi teguran. Tetapi apa dayanya tanda-tanda ajaib serupa itu? Saudara-saudari terkasih, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tetapi banyak orang kaya belum diyakinkan dan belum juga berubah. Tanda-tanda istimewa, bahkan kebangkitan Yesus sendiri tidak akan meyakinkan kalau kita tidak mau membuka hati dan telinga untuk mendengarkan sabda Allah dalam kitab suci lalu melaksanakannya. Dalam kitab suci sudah terdapat petunjuk bagaimana harus memakai kekayaan kita di tengah masyarakat miskin yang akhirnya membawa kita untuk mendapat bagian dalam keselamatan kekal. Lazarus berasal dari bahasa Ibrani, Eleazar, yang artinya Tuhan telah menolong. Meskipun hidupnya dalam kemalangan dan penderitaan, Lazarus tidak kehilangan harapan. Harapannya yang besar ia serahkan kepada Tuhan. Matanya tertuju pada harta jaminannya yang disimpannya untuk hidup di dalam surga. Saudara-saudari terkasih, melalui Nabi Amos, Tuhan Allah telah mengingatkan umatnya bahwa karena kecintaan mereka pada hal-hal duniawi dan ketidaksetiaan mereka kepadanya, mereka akan menderita kehancuran. Semua yang mereka miliki akan diambil karena ketidaksetiaan mereka. Santo Paulus dalam suratnya yang pertama kepada Timotius mendorong Timotius untuk tetap setia pada ajarannya, yaitu ajaran yang kepadanya Paulus sendiri telah mempersembahkan hidupnya sehingga ia dapat memperoleh jaminan kebahagiaan kekal bagi dirinya. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang paling menyita waktu, menyita perhatian, dan juga menyita hati kita? Apakah kekayaan duniawi atau kekayaan surgawi? Saudara-saudari, jangan lupa perhatikanlah saudaramu yang miskin, bantulah mereka, sebab merekalah yang akan menyambut kalian di pintu gerbang surga. Merekalah yang empunya kerajaan surga.